Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada minggu kali ini materi kita mengenai tentang mikoriza dan lichenes atau lumut kera. Nah, yang pertama adalah mikoriza. Mikoriza itu merupakan suatu bentuk kehidupan, yaitu simbiosis antara jamur dan akar pohon. Nah, jamur yang mampu hidup bersimbiosis adalah dari kelompok Zygomysota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Nah, mikoriza itu merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan. Nah, secara istilah, mikoriza itu berarti akar jamur. Nah, hubungan simbiosisnya yaitu yang pertama bagi jamur, jamur akan memperoleh keuntungan karena mampu menyerap nutrisi atau gula yang dibuat tumbuhan selama proses fotosintesis. Nah, kemudian bagi akar tumbuhan akan memperoleh keuntungan yaitu hifa jamur bertindak sebagai perpanjangan akar sehingga meningkatkan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap air dari tanah. Nah, kemudian enzim-enzim yang dikeluarkan jamur akan membantu tumbuhan memecah bahan-bahan organik dalam tanah sehingga tumbuhan dapat menyerapnya sebagai nutrisi dan mineral. Nah, berdasarkan tipe simbiosisnya, mikoriza itu dibedakan menjadi ektomikoriza dan endomikoriza. Nah, yang pertama ektomikoriza. Simbiosis antara jamur dan akar pinus merupakan salah satu contoh ektomikoriza. Nah, jamur berasal dari kelompok Basidiomycota. Jamurnya hanya terdapat di permukaan luar akar inangnya. Hifa jamur akan menembus sampai bagian epidermis akar. Nah, jamur Basidiomycota akan memperluas bidang penyerapan akar sehingga pinus memperoleh pasokan air dan zat hara yang lebih banyak. Nah, dalam hal ini, jamur tersebut tidak dapat hidup tanpa bersimbiosis dengan akar tanaman. Nah, yang kedua adalah endomikoriza. Simbiosis antara jamur dan tanaman anggrek, kol atau bit itu merupakan salah satu contoh dari endomikoriza. Nah, jamurnya itu hidup di dalam akar inangnya. Hifa jamur akan menembus sampai ke korteks akar. Nah, jamur dapat hidup tanpa bersimbiosis. Nah, tanaman anggrek hidup bersimbiosis dengan jamur dari kelompok Ascomycota atau Zygomysota. Nah, simbiosis ini akan membentuk bintil-bintil akar yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga tanaman anggrek dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jamur juga dapat bersimbiosis dengan tanaman kol atau kubis dan bit untuk membentuk bintil-bintil akar pada akar tanaman tersebut. Dengan adanya bintil-bintil akar ini, maka tumbuhan dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, nitrogen ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, endomikoriza itu akan membantu pertumbuhan bintil akar pada akar tanaman dan mempercepat proses fiksasi nitrogen. Dengan fiksasi nitrogen ini, maka tumbuhan dapat mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga kebutuhan nitrogen dapat terpenuhi. Nah, yang kedua adalah lichen atau lumut kera. Nah, di tembok-tembok, genteng, atau pada batang pohon berkayu sering kita temukan bercak hijau keputih-putihan. Nah, bercak tersebut sebenarnya adalah lumut kera. Nah, meskipun disebut lumut kera, bukan berarti dia termasuk kelompok lumut. Nah, lumut kera itu merupakan simbiosis antara jamur dari kelompok Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang hijau bersel satu atau ganggang hijau biru bersel satu. Nah, dengan simbiosis ini, jamur akan memperoleh makanan dari hasil fotosintesis ganggang, sedangkan ganggang akan memperoleh air dan mineral dari jamur. Nah, pada lichen sering ditemukan tepung. Nah, tepung itu adalah beberapa sel ganggang yang terbungkus hifa dan terdapat di permukaan lumut kera atau disebut soradium atau jamaknya itu soredia. Nah, soredium itu berfungsi untuk membiarkan secara vegetatif atau fragmentasi. Nah, selain dengan spora dan membelah diri. Nah, kemudian kita lihat dari habitatnya. Habitat lichen itu sangat bervariasi. Lichen dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lichen itu disebut juga tumbuhan pionir atau vegetasi perintis. Nah, lichen membantu proses pembentukan dengan cara melepaskan fragmentalus yang sangat halus. Nah, perubahan cuaca, kelembapan, dan disertai dengan dilepaskannya zat kimia akan menyebabkan permukaan batuan akan melapuk yang kemudian dipakai sebagai media untuk hidup tumbuhan lain dan hewan-hewan kecil. Nah, lichen itu sangat sensitif terhadap beberapa jenis polutan yang berbahaya, misalnya logam berat, zat radioaktif, kemudian bahan-bahan kimia pertanian,
dan pestisida. Nah, dengan demikian lichen tidak dapat hidup di lingkungan yang sudah tercemar. Nah, sifat inilah yang menyebabkan lichen itu sering dipakai sebagai indikator pencemaran lingkungan. Nah, jenis lichen tertentu yang hidup di suatu tempat menunjukkan tingkat pencemaran lingkungan di daerah tersebut. Lichen atau lumut kera juga merupakan bentuk hubungan simbiosis antara jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan ganggang hijau atau Cyanobacteria. Nah, hubungan simbiosisnya, jamur bertugas menyerap dan menyimpan air serta ion-ion mineral melalui hipa-hipanya. Sementara ganggang-ganggang bertugas menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, jenis-jenis lichen, berdasarkan struktur dan daerah penyebarannya ada 3 macam lichen, yaitu krustosa, kemudian fructicosa, dan poliosa. Nah, manfaat lumut kera yaitu banyak digunakan sebagai bahan obat. Digunakan dalam industri kimia, parfum dalam proses pewarnaan dan penyamakan, serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempatinya. Nah, kemudian kita lihat dari anatomi lumut kera. Nah, apabila kita sayat tipis tumbuhan lumut kera, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat adanya jalinan hipa atau miselium jamur yang teratur. Dan di lapisan permukaan terdapat kelompok alga bersel satu yang terdapat di sela-sela jalinan hipa. Nah, secara garis besar susunan tubuh lumut kera itu dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks. Nah, lapisan ini tersusun atas sel jamur yang rapat dan kuat menjaga agar lumut kera tetap dapat tumbuh. Nah, kemudian lapisan gonidium, yaitu merupakan lapisan yang mengandung ganggang yang menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. Kemudian lapisan empulur, yaitu tersusun atas sel jamur yang tidak rapat, berfungsi untuk menyimpan persediaan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan. Nah, kemudian kita lihat dari morfologi lumut kera. Pertumbuhan lumut kera itu memperlihatkan beberapa macam bentuk morfologi yang berbeda yang dikenal sebagai satu foliose atau bentuk daun. Nah, talusnya itu berbentuk lembaran dan mudah dipisahkan dari substratnya, membentuk bercak pada batu, dinding, dan kulit kayu pohon tropika. Kemudian permukaan bawah melekat pada substrat dan permukaan atas merupakan tempat fotosintesis. Nah, jenis ini tumbuh dengan garis tengah mencapai 15-40 cm pada lingkungan yang menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah krustose, yaitu bentuknya datar seperti kera. Tumbuh pada kulit batang pohon, berbentuk seperti coret-coret kecil dan pada batang kayu yang sudah mati. Nah, kemudian squamulase, yaitu campuran bentuk kera dan daun. Nah, yang keempat adalah fructicose, talus tegak mirip perdu, tumbuh menempel pada substrat oleh satu atau lebih akar. Nah, beberapa jenis dari lumut ini mempunyai kandungan antibiotik dan anti kanker. Nah, hidup bergelantungan di udara, menempel pada pohon-pohon di pegunungan. Nah, kemudian yang kelima adalah lumut kera berfilamen. Lumut ini tampak seperti kapas wol, tumbuh pada kulit kayu pohon dan perdu, berwarna jingga kekuningan atau hijau cerah. Nah, kemudian kita lihat dari reproduksi lumut kera. Perkembangbiakan lumut kera itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, yang pertama reproduksi secara vegetatif. Nah, ini dilakukan dengan cara fragmentasi soredium. Jika soredium terlepas, kemudian terbawa angin atau air dan tumbuh di tempat lain. Nah, kemudian yang kedua adalah reproduksi secara generatif. Reproduksi generatif spora yang dihasilkan oleh Asclepias atau Basidiocrap sesuai dengan jenis jamurnya. Nah, spora dapat tumbuh menjadi lumut kera baru jika bertemu dengan jenis alga yang sesuai. Nah, sel-sel alga tidak dapat melakukan perkembangbiakan dengan meninggalkan induknya, melainkan hanya dapat berbiak dengan membelah diri dalam tubuh lumut kera. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang mikoriza dan lichen atau lumut kera. Semoga bermanfaat. Terima kasih.